Halo teman-teman sekalian, guys. Jadi di sini kita akan belajar tentang bab 1 dalam bahasa Jepang ya di buku Minano Nihongo 1. Oke, ini edisi 2 nih. Jadi di sini kita akan langsung saja masuk ke bab 1. Sebelumnya saya di sini bukan orang yang jago bahasa Jepang, tapi orang yang sedang belajar bahasa Jepang. Jadi di sini kita sama-sama belajar, oke? Oke, jadi di sini langsung aja. Ini ada kosakata yang menunjang kemampuan bahasa Jepang kawan-kawan teman-teman sekalian ya. Ada watashi. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh cara membaca hiragana, katakana dan sebagainya. Nah, sekarang ini kosakata, langsung saja kita pakein huruf hiragana supaya teman-teman juga bisa lancar membacanya. Watashi saya, anata kamu dan sebagainya, oke? Jadi ini harus dihafalin teman-teman. Kalau nggak dihafalin, ya susah nantinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1. Satu kata benda plus partikel wa plus kata benda lagi plus des. Oke. Nah, ini simple sekali kawan. Partikel H di sini, ini nih. Ini kan seharusnya kalau di huruf biasa ini dibacanya H. Tapi karena ini adalah partikel, jadi dibacanya wa, teman-teman. Oke? Jadi H itu dibaca wa. Jadi partikel H ini menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Artinya si pembicara memakai wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Kemudian membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Ya, penjelasannya seperti itu kawan. Contohnya kita langsung saja di sini. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah mahasiswa. Jadi wa ini artinya bisa adalah, teman-teman. Kayak wa ini ngejelasin watashi. Wa ini ngejelasin saya. Gitu. Contoh yang kedua. Watashi wa Budi desu. Saya adalah Budi. Dan contoh terakhirnya anata wa sensei desu. Jadi simpel aja ini teman-temannya, tinggal tambahin wa. Kata benda 1 watashi plus wa plus kata benda 2 gakusei plus desu. Simpel teman-teman. Lanjut. Oke. Ini kata benda yang diikuti des menjadi predikat. Ini juga menunjukkan sikap yang sopan. Jadi des ini fungsinya untuk menghormati lawan bicara, teman-teman, atau menghargai lawan bicara. Jadi tidak sembarangan. Ini menunjukkan kesopanan saja, teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti udah tahu juga kan. Oke, lanjut. Kata benda 1 plus wa plus kata benda 2 plus ja atau dewa arimasen merupakan bentuk negatif untuk des yang berarti bukan. Nah, teman-teman, jadi di sini des ini nanti diganti sama ja atau dewa. Ini pilih salah satu aja teman-teman, bukan ja dewa arimasen, bukan. Ja arimasen atau dewa arimasen gitu teman-teman. Misal kalau kemarin yang aku pelajarin itu bentuknya jadi kayak gini teman-teman. Watashi wa gakusei desu itu bentuk positif teman-teman. Nah, kalau mau jadi bentuk negatif, nanti desnya ini diganti sama dewa arimasen, teman-teman. Contohnya, watashi wa gakusei dewa arimasen. Saya bukan mahasiswa. Contoh lagi, teman-teman. Watashi wa gakusei ja arimasen. Itu juga artinya saya bukan mahasiswa. Oke? Simpel aja, teman-teman. Jangan pikirin yang lain. Kita pikirin yang ini dulu. Pelan-pelan tapi pasti, teman-teman. Lanjut.
ke bagian 3 kata benda 1 plus partikel wa plus kata benda 2 plus des ka. Nah, ini digunakan untuk menanyakan ya teman-teman. Kalau mau bertanya, pokoknya pengen tahu, kepo gitu, pakainya ini teman-teman. Misal, "Anata wa sensei desu ka?" Gitu teman-teman. Apakah Anda adalah guru? Nah, jadi di sini arti ka itu adalah apakah sebenarnya teman-teman. Jadi nanti ini berfungsi untuk menanyakan, seperti itu. Jawabannya bisa hai atau iye. Hai ini berarti ya, iye ini berarti tidak. Contoh kedua teman-teman, "Anata wa isa desu ka?" Apakah Anda adalah dokter? Hai, watashi wa isa desu. Nah, jawabnya kayak gitu teman-teman ya. Jawabnya kayak, ya kalau Anda adalah dokter, pakai kalimat positif. Kalimat positif tadi itu yang pakai des. Kalau bukan, ya jawabnya pakai kalimat negatif, teman-teman. Simpel aja sebenarnya teman-teman, bab 1 nih. Lanjut teman-teman. Kata benda plus mo digunakan apabila menyatakan predikatnya dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Contohnya, langsung aja kita ke contoh teman-teman biar langsung paham ya. Sato-san wa sensei desu. Yamada-san mo sensei desu. Nah, jadi mo ini berfungsi kalau di bahasa Indonesia itu artinya juga gitu, teman-teman. Misal saudara Sato adalah guru, saudara Yamada juga guru, gitu teman-teman. Jadi mengatakan kalau iya, orang yang pertama itu profesinya juga sama guru dengan orang yang kedua. Ada lagi teman-teman, juga yang dipakai ketika misal saya adalah seorang guru. Saya juga adalah seorang artis, misal teman-teman. Nanti itu bentuknya kemungkinan bisa berbeda, teman-teman. Jadi tidak usah dipikirkan ya. Yang dipikirkan adalah ini aja, yang satu profesi dulu nih, yang mirip kayak gini aja dulu yang dipikirin, nanti selanjutnya itu nanti kita pikirin ya. Saudara Sato adalah guru, saudara Yamada juga guru. Sato sama sensei desu, Yamada sama sensei desu. Oke? Lanjut ke bentuk selanjutnya, teman-teman. Nah, ini kata benda 1 plus no plus kata benda 2. Jika kata benda 1 di depan menerangkan kata benda 2 di belakangnya, maka kedua kata benda disambung no menunjukkan satu kesatuan kata benda. Jadi artinya ini sama kayak nya gitu teman-teman, atau kepemilikan juga bisa. No ini nanti banyak artinya teman-teman, bisa menekankan kata benda sebelumnya bisa, tapi di sini lebih ke kayak kepunyaan aja teman-teman ya. Kita bilangnya kepunyaan aja dulu di partikel yang ini, oke? Atau kesatuan dari kata benda, seperti itu teman-teman. Contohnya, Sato sama UGM no gakusei desu. Saudara Sato adalah mahasiswa UGM, seperti itu teman-teman. Jadi no ini UGM no gakusei, mahasiswa UGM, gakusei mahasiswa, no UGM, mahasiswa UGM, atau mahasiswanya UGM, teman-teman. Itu teman-teman. Jadi bisa diartikan juga nya, teman-teman, tanpa harus nyanya itu ditaruh di artinya, teman-teman ya. Lanjut teman-teman, supaya kuota teman-teman hemat. Jadi kita gesit-gesit aja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita diskusikan di kolom komentar teman-teman ya. Ini yang terakhir teman-teman, nama orang plus san. Ini sebagai bentuk hormat kepada orang lain aja teman-teman. Kayak kita kalau kelebih tua kita hormati, kita hargai, seperti itu teman-teman. Contohnya ini, satu sang. Tadi contoh-contoh sebelumnya juga banyak sang-sangnya kan kalau nyebutin nama orang. Ya seperti itulah teman-teman, untuk menunjukkan sikap hormat sopan kita. Sato sang wa sensei desu.
Saudara satu adalah guru, seperti itu teman-teman. Artinya bisa dibilang saudara, beliau. Pokoknya sopan lah intinya teman-teman ya. Terkadang bahasa itu tidak harus kita artikan semuanya ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Misal bahasa asing, kita pelajari bahasa asing terus kita mau ngartikan satu-satu ke bahasa Indonesia. Bukan seperti itu teman-teman. Kita cuma harus mengerti maksudnya aja teman-teman. Kalau kita belajar bahasa asing terus kita artikan satu persatu ke bahasa Indonesia, itu nanti repot di kitanya sendiri teman-teman. Jadi kita cukup pahami aja maknanya atau maksud dari kalimat atau kata-kata tersebut. Seperti itu teman-teman, supaya teman-teman juga tidak pusing nantinya ngartiin satu-satu. Saran dari saya seperti itu sih teman-teman, soalnya saya juga lagi belajar, saya lebih mudahnya seperti itu, kalau saya harus mengartikan ke satu-satu, itu repot sendiri saya teman-teman. Kalau teman-teman bingung atau lebih tahu dari saya, misal teman-teman ya, silahkan di kolom komentar tulis semuanya bebas teman-teman. Tapi ingat, kita orang Indonesia selalu menjunjung norma kesopanan teman-teman ya. Kalau dibully kan nggak enak teman-teman. Teman-teman pasti tahu sendiri. Orang kalau lagi belajar, ya itu pasti penuh dengan kesalahan. Termasuk juga saya. Kalau saya ada salah, mohon teman-teman untuk memberitahu saya di kolom komentar, mengkritik, kasih kritik, saran, solusi, bebas teman-teman. Ini adalah forum tempat kita belajar teman-teman ya. Saya juga share ilmu saya ke sini supaya teman-teman juga bisa belajarlah sedikitnya, tidak ada salahnya, untuk membagikan ilmu walaupun sedikit teman-teman ya. Baik terima kasih teman-teman, apabila teman-teman ingin mengikuti atau men-subscribe saya silahkan, terima kasih, domo arigatou gozaimasu. Jika tidak atau teman-teman merasa, video ini ngebosenin, tidak apa-apa teman-teman, saya hanya ingin membagikan ilmu. Ya kalaupun bisa, dapat penghasilan dari sini siapa juga yang nolak ya teman-teman. Tapi tidak ada paksaan teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Arigatou gozaimasu.